Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Ardi Ningsi, Kak Johannes, dan Kak Rito. Untuk kali ini kami membahas mengenai konflik dan judi. Nah, selain kelompok kami itu ada itu demonstrasi, yaitu psikologi sosial, isu yang mau diambil identifikasi masalah, hasil analisa permasalahan, langkah-langkah mengatasi prasangka buruk, kesimpulan, dan ada juga edukasi kelompok kami. Sebelum masuk ke isu yang kami ambil, saya akan menjelaskan mengenai apa itu demonstrasi. Menurut KBBI, pengertian demonstrasi memiliki dua arti. Yang pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa. Yang kedua, pernyataan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk psikologi sosial sendiri, itu adalah ilmu yang menyelidiki perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan langkah dari orang lain menurut Joseph. Untuk penjelasan selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Johannes. Terima kasih Ardiningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil isu yang diambil dari fenomena sosial demonstrasi. Yang pertama, pemerintah masih belum sepenuhnya mengurusi pandemi yang sekarang sudah bertransisi menjadi endemi. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar dan minyak dan bahan pangan. Yang ketiga, demo menolak penundaan pemilu 2024. Pada bagian identifikasi masalah, aspek pertama, pemerintah masih belum sepenuhnya mengurusi pandemi yang sekarang sudah bertransisi menjadi endemi. Namun, pemerintah masih belum juga memberi edukasi tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini. Pada aspek kedua, seperti yang kita rasakan, perlahan satu persatu bahan pangan dan kebutuhan pokok melonjak naik, dan baru-baru ini bahan bakar Pertamax ikut naik. Walaupun tidak terlalu berdampak, namun bahan bakar subsidi seperti Pertalite akan mengalami kelonjakan permintaan karena terlalu tinggi naiknya harga bahan bakar pada Pertamax. Dan pada isu yang terakhir, ini adalah isu yang akan kami bahas. Isu yang berisi tentang tuntutan mahasiswa tentang penundaan pemilu 2024 dan masa jabatan 3 periode. Sebenarnya masih ada 18 tuntutan mahasiswa, namun pada kali ini kami hanya akan membahas dari 3 aspek tersebut. Dan bagian analisis permasalahan akan dijelaskan oleh Pak Riko. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang analisa permasalahan dan teori yang digunakan. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat saat pemerintah mementingkan perlombaan motor GP di Mandalika daripada menyembuhkan dampak yang terjadi akibat dari COVID-19. Dari hasil identifikasi, permasalahan menemukan bahwa ini yang terjadi akibat konflik sosial dilema. Sosial dilema adalah sebuah keputusan individu atau kelompok yang menguntungkan terhadap individu atau kelompok itu sendiri, namun merugikan orang lain. Pemerintah masih kurang menganalisis tentang pasar internasional. Kecerobohan yang terjadi adalah ketika pemerintah menurunkan harga minyak goreng, namun tidak melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk membeli dengan sesuai kebutuhan. Konflik sosial dilema yaitu The Tragedy of the Commons, Hardin, 1968. The Tragedy of the Commons adalah sebuah peristiwa di mana kebutuhan barang atau bahan yang habis atau langka. Prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintahan sekarang, duduk perkara awal dimulai ketika beredarnya surat undangan rapat koordinasi atau rakor dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Dan dalam surat tersebut beragendakan mengenai isu pemunduran pemilu serentak 2024, permasalahan yang membuat masyarakat semakin berprasangka buruk ketika banyak berita tentang 3 periode, semakin menyebarnya isu tersebut, pada akhirnya masyarakat mulai bertanya-tanya tentang apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Oke, next. Langkah-langkah apa aja
dalam mengatasi prasangka buruk. Di era digital ini, kita sebagai individu harus bisa lebih pintar dalam mengolah informasi. Akibat yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah kurangnya media informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Termakan hoaks adalah sebuah awal mula kita memiliki sikap prasangka dan menjadi mudah terpropaganda. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan kita sebagai individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi membaca berita yang tidak begitu benar atau hanya kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, biasakan untuk tetap berpikir skeptis terhadap berita apapun, sehingga membentuk keingin-tahuan kita menjadi meningkat dan tidak asal dalam menelan informasi. Dan yang terakhir, mencoba terus mengkritisi suatu informasi sebelum menelannya. Mengkritisi merupakan awal mula individu akan terus mempelajari hal atau berita tersebut. Next. Oke, baik. Jadi kesimpulan, demonstrasi bukanlah hal yang buruk yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Demo merupakan suatu tindakan untuk membentuk kesadaran pemerintahan atau perusahaan. Namun demikian, sepatutnya kita mengenal mana yang harus menjadi pilihan untuk melakukan tindakan. Dalam pembahasan kami tadi, masyarakat mengenali problematika dalam konflik tersebut untuk mencoba mengurangi hal-hal yang dapat membuat individu terpersuasi oleh sekelompok yang mencoba untuk memanfaatkan. Psikologi sosial merupakan satu hal penting yang dipahami masyarakat Indonesia dalam lebih mengenal dan mengidentifikasi permasalahan. Oke, next. Berikut kami bagikan link edukasi dari kelompok kami. Oke, next. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 11 Psikologi Sosial. Oke.